Hai hai hai, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Bab 2, ganti rugi. Malam pun sudah berlalu. Cahaya matahari menyinari kamar Devi. Wah, lirih Devi dari tempat tidurnya. Aku ini ada di mana? Gumam Devi merasa kaget. Kalian ini siapa? Ucap Devi kepada kedua orang yang sedang berdiri di depan ranjangnya. Maafkan kami, Non. Kami pelayan yang diperintahkan untuk menyiapkan keperluan Nona, ucap pelayan itu kepada Devi. Sebenarnya sekarang ini di mana? Ucap Devi secara kaget. Sekarang ini Nona sedang berada di mansion Tuan Muda kami. Untuk lebih jelasnya, Nona bisa tanyakan langsung nanti kepada Tuan Muda. Mari Nona saya antar. Tapi sebelum itu Nona siap-siap dulu. Tunggu, kamar mandinya ada di mana? Ucap Devi. Sini saya tunjukkan tempatnya Nona. Setelah sampai di depan kamar mandi, Devi hendak masuk ke kamar mandi. Kau mau apa? Ucap Devi kepada pelayan yang ikut masuk juga. Tidak Nona, kami hanya ingin membantu Nona. Devi pun sontak terkaget. Tidak perlu, aku bisa sendiri kok, ucap Devi sembari mempercepat langkahnya menuju kamar mandi dan langsung menutup kamar mandi itu. Di dalam kamar mandi, ia menatap wajahnya di sebuah cermin yang menempel di dinding. Ia merasa kaget dengan apa yang terjadi pada saat ini. Sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa aku bisa sampai di tempat ini? Sembari mencoba mengingat kejadian kemarin malam, dan saat itu ia tersentak mengingat kejadian bahwa kemarin ia disuruh untuk mengantarkan makanan. Aku harus bergegas pergi, bisa-bisa aku dipecat. Kejadian kemarin pasti akan membuatku dalam masalah besar dan mendapatkan kritikan pedas oleh manajer. Karena kemarin pesanannya belum aku antar juga sampai sekarang, gumam Devi sembari mengambil shower dan mandi. Setelah selesai mandi, ia keluar dari kamar mandi. Ini pakaian yang sudah disiapkan untuk Nona, ucap salah satu pelayan itu. Baik, kalian tunggu aku di sana saja. Aku akan segera keluar, ucap Devi lalu kembali masuk ke kamar mandi. Setelah masuk ke kamar mandi dan hendak menggunakan baju yang diberikan oleh pelayan itu, Devi sontak terkaget untuk kesekian kalinya karena baju dress putih yang diberikan oleh pelayan itu sangatlah cantik. Terlebih lagi, baju itu sangatlah mahal karena di baju itu tertera dengan harga lebih dari $100. Astaga, aku gak salah lihat. Baju ini harganya senilai $100, ucap Devi dengan ekspresi yang sangat kaget. Lalu Devi mencoba menggunakan pakaian itu kembali keluar dari kamar mandi. Kedua pelayan itu membantu Devi untuk berdandan sesuai perintah tuan mudanya. Wah, Nona sangat cantik sekali, ucap kedua pelayan itu secara bersamaan. Maaf, bisakah kalian tidak memanggilku dengan sebutan Nona? Kalian bisa panggil aku Devi saja, ucap Devi kepada pelayan itu. Baiklah, sekarang sudah selesai. Di mana aku bisa bertemu dengan tuan muda kalian? Ucap Devi kepada pelayan itu. Mari Nona saya antar, sambil melangkah menuju ke ruang makan yang dimana sudah ada Ciko yang sedang duduk di ruang makan itu. Hei, yang kamu lakukan ini sangatlah berlebihan, ucap Devi kepada Ciko. Duduk dan makanlah karena sesungguhnya aku tidak menyukai ada suara ribut saat berada di meja makan, ucap Ciko kepada Devi secara datar. Perkataan yang dilontarkan Ciko kepada Devi membuat Devi sedikit merasa kesal. Rasanya aku ingin menghajar mukanya sampai babak belur, gumam Devi dalam hatinya sambil memakan makanan yang tersedia di depannya. Apa-apain ini? Mengapa hari ini dan kemarin itu adalah hari yang paling buruk selama hidupku, gumam Devi secara frustasi mengingat kejadian itu. Ciko menuju ke ruang tamu diikuti oleh Devi di belakangnya. Hei, apa aku sudah bisa bicara? Ucap Devi kepada Ciko. Saut Ciko yang membuat Devi sedikit kesal kepada Ciko.
Terima kasih sudah mengizinkan aku menginap di mansionmu sekarang. Aku hanya ingin pulang, ucap Devi kepada Chiko. Baiklah, Vino, ucap Chiko merentangkan tangannya meminta sesuatu dari sang asisten pribadi. Ini tuan, ucap Vino memberikan sebuah cek dan pulpen. Chiko menuliskan angka $1 juta di dalam cek itu, kemudian memberikannya kepada Devi. Ini ganti rugi atas kejadian kemarin dan sebagai ganti rugi atas kerusakan motormu, ucap Chiko sambil meletakkan sebuah cek di depan Devi. Devi terkejut melihat jumlah yang tertera di cek itu. Devi mengembalikan cek itu. Ia menganggap uang yang diberikan Chiko berlebihan. Ini berlebihan, aku tidak mau, tolak Devi. Ambil saja, itu tidak seberapa, ucap Chiko yang memberikan cek itu kembali. Aku tidak bisa menerima ini, kata Devi menolak lagi. Tapi aku tidak suka penolakan, ucap Chiko. Kau hanya cukup mengganti 500, bukan 1 juta, ucap Devi menatap tajam ke arah Chiko. Chiko menatap heran Devi karena di luar sana banyak wanita materi yang sangat tergila-gila dengan Chiko karena kekayaan yang dimilikinya. Bahkan Michelle dulu sangat menginginkan uang Chiko berikan. Namun tetap saja Michelle meninggalkan Chiko. Aku sudah mengganti kerusakanmu, bahkan lebih. Kenapa kau tolak? Bagi Chiko. Kamu pikir aku wanita apa? Kau ganti kerugianku, bukan harga diriku, teriak Devi. Kemudian Vino memberikan 5 lembar uang 100 untuk mengganti pesanan yang kemarin tidak jadi diantar dan kerusakan motor Devi. Setelah menerima uang itu, Devi pergi menggunakan motornya yang kemarin dibawa oleh pengawal Chiko. Devi menemui bos tempat kerjanya. Ia berharap ia tidak dipecat. Maaf pak, saya minta maaf. Saya tidak melakukan tugasnya dengan baik, ucap Devi menundukkan kepalanya kepada manajernya. Kau beristirahatlah. Tuan Giovanni sudah mengganti semua kerugianmu. Kau bisa istirahat 2 hari ini. Karena jika tidak, kafe ini akan ditutup oleh Tuan Giovanni. Jadi pulanglah, datanglah 2 hari lagi, ucap manajer kafe itu. Terima kasih.